Jadi rekan-rekan wartawan, media yang saya hormati, Pak Menko PMK, Pak Menko Ekon, ada 3 hal yang kami diminta sampaikan ke publik. Yang pertama adalah pencapaian vaksinasi, yang kedua mengenai suplai vaksin, dan yang ketiga mengenai vaksinasi untuk lansia. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih ke rekan-rekan karena per kemarin kita sudah bisa mencapai 12,7 juta vaksinasi. Dibandingkan minggu lalu yang menembus 10 juta, jadi dalam 1 minggu kita sudah bisa menambah 2,5 juta vaksinasi per minggu. Menempatkan Indonesia di posisi ke-8 dunia. Kalau kita keluarkan negara-negara yang memproduksi vaksin sendiri, sehingga tidak ada masalah dari suplai vaksinnya, kita nomor 4 di dunia. Ya, ini bagus untuk menjawab skeptisnya banyak majalah-majalah internasional terhadap Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih karena ini merupakan kerjasama bersama-sama dari kita. Yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah mengenai perkembangan di dunia terkait produksi dan embargo dari vaksin. Karena banyak negara-negara Eropa, beberapa negara di Asia seperti India, Filipina, Papua New Guinea, beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brazil, itu terjadi lonjakan ketiga dari kasus aktif COVID-19. Sehingga akibatnya negara-negara yang memproduksi vaksin di lokasi-lokasi tersebut yang terjadi lonjakan ketiga atau third wave mengarahkan agar vaksinnya tidak boleh keluar. Hanya boleh dipakai di negara masing-masing. Sehingga akibatnya mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk di Indonesia. Sehingga jumlah vaksin yang tadinya tersedia untuk bulan Maret dan April masing-masing 15 juta dosis, atau totalnya 2 bulan adalah 30 juta dosis, kita hanya bisa dapat 20 juta dosis, atau 2/3-nya. Sehingga akibatnya laju vaksinasinya, mohon maaf, seluruh teman-teman media bisa sampaikan ke masyarakat, agak kita atur kembali. Sehingga kenaikannya tidak secepat sebelumnya karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya. Kita harapkan, kita sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin. Mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat. Nah, yang ketiga, terkait dengan keterbatasan dari suplai vaksin, prioritas mesti kita perjelas, Bapak Ibu. Kita membagi prioritas berdasarkan risiko terpapar. Dan data yang ada di kami menunjukkan dari 1,5 juta yang sudah terpapar, yang lansia atau di atas 60 tahun hanya 10%. Tapi dari 100% yang wafat, lansia itu 50%. Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita yang di atas 60 tahun itu berisiko sangat tinggi. Kalau kita lihat yang masuk ke rumah sakit, yang wafat untuk non-lansia hanya sekitar 10% dari total yang masuk, tapi kalau lansia hampir 3 kalinya. Kita juga lihat fatality rate yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Ekon, kalau di Indonesia rata-rata 2,78, ya 2,7, lansia itu 4 kalinya. Sehingga Bapak Ibu bisa kelihatan bahwa rekan-rekan kita di atas 60 tahun adalah orang-orang yang paling rentan, paling rawan untuk terkena dan wafat. Oleh karena itu, dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini, kita arahkan agar disuntikan terutama untuk para lansia dulu. Ya, sebagian besar di lansia, kalau ada jatah sisanya kita suntikan ke guru. Karena memang rencananya semua guru akan divaksinasi sampai Juni, supaya Juli kita mulai bertahap bisa kita buka. Terakhir saya sampaikan Bapak Ibu, momentumnya sudah sangat bagus dengan adanya PPKM Mikro, kasus menurun, masuk rumah sakit menurun, yang wafat menurun, ditambah dengan vaksinasi juga programnya kombinasi yang baik, tolong kita jaga. Jangan sampai ada liburan panjang yang selalu terbukti secara empiris meningkatkan 30-50%, bahkan ada beberapa saat sampai 100%, itu kita hindari.
sehingga rakyat tidak merasa letih kalau kemudian kasusnya naik lagi, kemudian kita harus mengerem kegiatan. Lebih baik kita perlahan-lahan membuka dan kita menggunakan protokol kesehatan yang ada di PPKM Mikro karena itu sudah terbukti bisa menjaga laju penularan seperti saat ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan semoga kasus penularan COVID-19 terus bisa kita kendalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.